Nurwardania dari kejuruan Data Analis. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas saya mengenai identifikasi kebutuhan data untuk proses bisnis. Nah, organisasi atau instansi yang saya identifikasi adalah PT Telkomsel, di mana merupakan sebuah instansi yang mengoperasikan jaringan telekomunikasi seluler raksasa di Indonesia, di mana terdapat 4 aktivitas bisnis utamanya. Yang pertama adalah penjualan produk, di mana bertujuan untuk pendistribusian paket kuota dan pulsa. Yang kedua adalah pengiklanan produk untuk kampanye pemasaran berbasis segmentasi pasar. Yang ketiga adalah pemetaan mobilitas untuk analisis pergerakan ekspansi bisnis. Dan yang keempat adalah layanan hiburan digital yang membangun ekosistem digital yang melekat dan juga profit di luar penjualan produk kuota. Kemudian terdapat analisis kebutuhan data dengan terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama adalah produk unggulan, di mana pertanyaan bisnisnya adalah produk manakah yang mendominasi pasar, di mana pertanyaan ini untuk menganalisis bagaimana proses identifikasi paket kuota atau pulsa dengan volume penjualan yang tertinggi. Data-data yang dipergunakan adalah nama produk, variasi produk, waktu, dan juga tanggal pembelian. Untuk alasan penggunaan data-data ini, di mana dapat mengetahui tren peak season dan kontribusi revenue. Yang kedua adalah variasi iklan. Pertanyaan bisnisnya adalah variasi iklan apa saja yang dapat diberikan kepada pelanggan, di mana pertanyaan bisnis ini bertujuan untuk mempromosikan katalog produk sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Data-data yang digunakan adalah minat digital, lokasi, respons kampanye, konsumsi konten, dan juga demografi. Untuk alasan penggunaan data-data ini, untuk menghindari kejenuhan iklan dan juga ketepatan channel yang digunakan untuk iklan ke depannya. Yang ketiga adalah estimasi daya beli. Untuk pertanyaan bisnisnya adalah berapa rata-rata estimasi daya beli pelanggan, di mana pertanyaan ini bertujuan untuk menganalisis rata-rata daya beli dan juga pola pengeluaran pelanggan. Data-data yang digunakan adalah pembayaran, harga produk, waktu, dan juga tanggal pembelian. Untuk alasannya sendiri itu adalah dari data-data ini dapat menentukan rata-rata daya beli setiap pelanggannya. Yang keempat adalah pemaketan produk atau bundling. Dengan pertanyaan bisnis, bagaimana kami harus memaketkan atau bundling produk agar sesuai dengan konsumsi target pasarnya. Di mana pertanyaan ini bertujuan untuk memaketkan produk atau bundling yang sesuai dengan konsumsi target pasar. Data-data yang digunakan adalah tipe perangkat, minat digital, respon kampanye, konsumsi konten, tipe game atau hiburan, dan juga waktu serta tanggal pembelian. Untuk alasan penggunaan data-data ini dapat menganalisis produk yang sering dibeli bersamaan dengan penentuan paket bundling tematiknya. Dan pertanyaan kelima adalah mengenai rencana ekspansi jaringan. Di area manakah yang perlu dilakukan ekspansi bisnis untuk instansi? Di mana pertanyaan bisnis ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah ekspansi untuk masa yang akan mendatang. Data-data yang digunakan adalah kepadatan subtrafik, rute asal tujuan mobilitas, dan juga lokasi. Untuk alasan penggunaan data-data ini adalah dapat mendeteksi wilayah dengan mobilitas tinggi, namun threat buffering yang buruk sebagai lokasi prioritas ekspansinya. Kemudian masuk kepada bagian data-data instansi. Dari hasil identifikasi terdapat 4 katalog data. Yang pertama adalah data transaksi yang terdiri dari waktu pembelian, tanggal pembelian, dan juga pembayaran. Yang kedua adalah katalog data produk yang terdiri dari nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan juga variasi produk. Yang ketiga adalah data mobilisasi yang terdiri dari 6 bagian, adalah data lokasi, data kepadatan traffic, data perilaku buffering, kunjungan wisatawan, durasi kunjungan, dan yang terakhir adalah asal tujuan mobilitas. Dan kategori data yang keempat adalah data pelanggan yang terdiri dari data jenis kelamin, distribusi usia, minat digital, tipe perangkat, konsumsi konten,
durasi sesi konsumsi konten, tipe game atau hiburan, dan respons kampanye hasil promosi. Kemudian masuk ke bagian model operasional. Model operasional terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah terpusat. Data yang termasuk terpusat adalah data produk, karena data produk ini bersumber dari instansi itu sendiri yang seluruh datanya tersimpan dalam lokasi pusat, sehingga pengelolaannya lebih mudah dan terkonsentrasi tinggi. Kemudian terdapat model data terreplikasi. Contohnya di sini adalah data transaksi, karena data transaksi pelanggan ini tersebar di berbagai lokasi yang tercatat pada server lokal dan terreplikasi secara langsung dalam server pusat untuk meningkatkan ketersediaan dan kecepatan akses data. Dan model operasional yang ketiga adalah data terdistribusi, di mana terdapat 2 data untuk kasus dari instansi ini adalah data mobilitas dan juga data pelanggan. Data mobilitas ini karena data mobilitas memiliki volume yang sangat besar atau big data, sehingga data real time akan dikirim ke beberapa wilayah yang untuk menghindari overhead dan juga jaringan kolaps. Kemudian terdapat data pelanggan karena data ini tersebar di berbagai lokasi dan juga tersimpan pada berbagai server dan yang masih saling berhubungan, terlihat seperti satu kesatuan yang mendukung skalabilitas tinggi dan multi lokasi. Kemudian masuk ke dalam peran-peran pengolahan data. Untuk 4 kategori, untuk data transaksi, untuk peran data owner diambil oleh market manager marketing atau finance. Untuk data steward diambil perannya oleh database administrator, untuk penggunanya adalah marketing. Kemudian kategori data produk, peran data ownernya diambil oleh manager product management. Untuk data stewardnya adalah produk katalog administrator dan penggunanya adalah sales. Untuk data mobilisasi, peran data owner diambil oleh manager network planning atau strategi. Untuk data steward adalah data engineer dan penggunanya adalah network planning engineer dan data analyst. Yang terakhir untuk katalog data pelanggan, peran data owner diambil oleh manager customer relationship management atau CRM. Kemudian data stewardnya adalah admin CRM dan penggunanya adalah marketing dan customer service. Yang terakhir adalah mengenai rancangan metadata. Rancangan metadata terbagi menjadi 3, adalah metode struktural, deskriptif, dan juga administratif. Untuk kategori data transaksi, metode strukturalnya adalah pembayaran dengan tipe datanya integer. Kemudian metode deskriptifnya adalah nominal total rupiah yang dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian metode administratifnya adalah POS system, pembuatnya adalah POS system, dan juga aksesnya adalah finance. Kemudian untuk kategori data produk, metode strukturalnya adalah nama produk dengan tipe datanya adalah varchar. Kemudian untuk metode deskriptifnya adalah nama resmi paket kuota atau pulsa, dan metode administratifnya adalah pembuatnya adalah admin katalog dan hak aksesnya adalah sales. Kemudian untuk kategori data yang ketiga adalah mobilisasi. Untuk metode strukturalnya adalah lokasi, di mana tipe datanya adalah merupakan koordinat atau varchar. Kemudian metode deskriptifnya adalah titik koordinat dari lokasi pelanggan, dan metode administratifnya adalah pembuat datanya adalah data engineer dan hak aksesnya adalah network. Kemudian kategori data pelanggan, metode strukturalnya adalah jenis kelamin, tipe datanya varchar atau laki-laki atau perempuan. Kemudian metode deskriptifnya adalah identitas gender penggunanya, dan yang metode administratifnya adalah pembuatnya adalah CRM system dan aksesnya adalah CRM dan juga customer service. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas identifikasi kebutuhan data dalam proses bisnis.